Ya, sekali lagi shalom semua di Tuhan. Ya, ini luar biasa. Ya, kita terus dituntun dengan luar biasa oleh Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Ya, kita tahu bahwa seluruh dunia dalam kegelapan, ya, gelap pekat, ya, karena krisis, karena pandemi, karena COVID-19 dan banyak krisis yang lain. Tetapi kepada pastor juga tadi disampaikan bahwa Tuhan sedang kerjakan hal yang luar biasa. Sama-sama katakan hal yang luar biasa. Ya, di dalam atau untuk keluarga kita. Ya, hal yang luar biasa. Makanya kita memiliki pandangan yang benar, ya. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan sedang kerjakan itu benar-benar kita bisa tangkap dan terima di dalam hidup kita dan di dalam keluarga kita. Ya, bagi yang mendengarkan lewat rekaman YouTube, ya, saudara bisa like, subscribe, dan membagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi atau semua orang menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik, good news, gospel bagi semua orang. Ya, Injil kabar baik yang diberitakan. Dan banyak orang yang dimerdekakan. Nah, kalau saudara mau beli judul daripada apa yang dibagikan hari ini adalah kebenaran saya di dalam surga. Ya, kebenaran saya di dalam surga. Jadi kebenaran saudara ada di dalam surga. Ya, kebenaran kita adalah Yesus. Itu ada di dalam surga. Settled, ya. Tidak bisa berubah. Kebenaran saudara itu mutlak, absolut, tidak bisa berubah. Nanti kita akan banyak melihat tentang bahwa Tuhan itu sudah bereskan itu, ya, seperti minggu lalu kita dengar Firaun dan pasukannya, ya, semua dosa, semua hal-hal yang membunuh, ya, Firaun dan pasukannya berusaha mengejar, tetapi mereka sudah mati. Sama-sama katakan sudah mati. Ya, kita hidup di dalam Kristus. Ya, kita hidup oleh Kristus. Ya, bersama Kristus. Nah, yang pertama kita harus melihat bagaimana seluruh anggota keluarga kita seperti Tuhan melihat mereka. Ya, jadi kalau saudara misalnya merindukan, wah, suami saya atau istri saya atau anak-anak saya, kayak tadi ya kesaksian, anak-anaknya nggak mau Tuhan-Tuhanan, nggak mau berurusan dengan Tuhan. Ya, tetapi ada imam di dalam keluarga itu. Ya, ada orang percaya yang berkata mereka tetap dilihat oleh Tuhan kebenaran Allah di dalam Kristus. Nah, itu kebenaran kita di dalam surga. Nah, kita juga mulai perkatakan semua anggota keluarga kita. Ya, di mana ada saudara di dalam keluarga itu. Dan itu merupakan akses pintu yang terbuka bagi Tuhan untuk menjangkau mereka. Itu luar biasa, ya. Kalau saudara nanti kita lihat Nuh mengalami hal itu. Nuh orang benar, tapi karena Nuh orang benar, keluarganya diselamatkan. Itu kalau bahasa Alkitabnya itu kalau bicara keluarga, seisi rumahnya dibilang gitu. Ya, seperti Rahab juga. Seisi rumahnya. Kepala penjara Filipi, seisi rumahnya. Nanti kita baca ya ayat-ayatnya. Tapi saudara melihat itulah yang Tuhan sedang kerjakan. Nah, bagaimana Tuhan menilai mereka? 2 Korintus 5 ayat 17 katakan gini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Ya, jadi Tuhan melihat di dalam Kristus mereka juga ciptaan baru. Walaupun mereka belum menerima. Ya, tetapi memiliki pintu akses karena saudara. Luar biasa, ya. Luar biasa. Pewahyuan ini luar biasa sekali. Ya, ayat 16-nya katakan,
Sebab itu kami tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Nah, jadi kalau kita melihat menurut ukuran manusia, tadi seperti yang disaksikan press report yang dibaca Ibu Lili, ya anak-anak ibu itu dua-dua perempuan udah parah gitu. Bahkan yang pertama sampai okultisme segala ya. Narkoba, okultisme. Yang kedua kacau juga. Ya, tapi mulai melihat tidak menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, bahkan Yesus dinilai menurut ukuran manusia. Sekarang katanya, ya, kami tidak lagi menilainya demikian. Ya. Tidak lihat dari pandangan manusia. Kita tidak melihat menurut point of view of man, ya. Point of view dari sisi pandangan manusia. Tapi dari sisi pandangan Allah, ketika mereka di dalam keluarga kita, semua ya di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Tinggal tunggu waktu aja. Amin, amin ya. Jadi jangan putus pengharapan. Ya. Nah, tadi kan dikatakan dulu kita melihat Yesus menurut pandangan manusia. Yesus cuma guru yang baik. Oh, ini cuma nabi. Oh, orang baik. Orang bisa menyembuhkan misalnya, pembuat mujizat. Enggak. Ya. Karena kita lihat ya di dalam di Nazaret ya, ketika Yesus pulang kampung, mereka lihat Yesus sebagai manusia biasa. Nih kita baca ya. Ini point of view-nya ya. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu? Karena ayahnya tukang kayu, Yusuf. Ayah jasmaninya ya. Tapi itu sebenarnya dia anak Maria tanpa benih laki-laki. Kita udah tahu ya, bahwa bahkan tidak ada campur darah manusia. Karena di dalam kandungan bayi itu dihubungkan dengan plasenta, tidak ada hubungan darah. Ya, kalau bayinya golongan darahnya O, mamahnya A, tetap aja O. Ya, tetapi plasenta itu menghubungkan apa? Menghubungkan makanan dan kotoran. Anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Ya, jadi Yesus juga punya saudara-saudara. Secara jasmani Maria mempunyai anak lagi. Ya. Kita sudah tahu Yakobus itu belakangan menjadi rasul juga, Rasul Yakobus. Penulis kitab Yakobus, menjadi gembala di Yerusalem. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Ada juga ternyata saudara perempuannya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi kalau saudara dan saya memandang, ya kita kan diajar memandang Yesus, melihat Yesus. Kita tidak memandang Yesus menurut ukuran manusia. Kalau menurut ukuran manusia, kecewa, menolak. Ayat 5 katakan, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ya, jadi sebaliknya artinya gini. Ketika kita memandang, bagaimana kita memandang Yesus, itu menentukan mujizat yang akan kita alami. Ya, bagaimana kita memandang Yesus menentukan mujizat yang akan kita alami. Kan kita katakan, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi sekarang ini. Itu kita memandang Yesus di surga apa? Ya, firman Tuhan katakan gini. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Di dalam Wahyu 5 ayat 12 ya. Nah, nanti kita akan sering dengar. Kita lihat Yesus itu
Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Nah, ketika kita memandang itu, mujizat akan kita alami. Kalau kita memandang gini, Tuhan mah pelit, dia menahan berkat, dia mah kasih penyakit, kasih kecelakaan. Nah, sayangnya di mimbar itu kadang-kadang seringkali kita mendengar hal itu. Siapa bilang kita nggak bisa kena COVID-19 misalnya? Tuhan juga bisa izinkan menurut hak prerogatif dia. Nah, misalnya kita mendengar hal seperti itu. Kelihatannya rohani, saudara. Itu bukan rohani. Ya. Menepis atau menolak kuasa sempurna, pekerjaan sempurna daripada salib Kristus. Nah, jadi balik ke keluarga ya. Jadi kita lihat tadi saya bilang bagaimana keluarga, pertama keluarga penjara Filipi nih ya, kita baca ya di dalam Kisah 16. Saya baca lompat aja ya ayat 31. Ya bagaimana Paulus dan Silas di penjara dan kepala penjara ingin bunuh diri karena semua pintu penjara terbuka ya. Jawab mereka, ya karena gini, karena kepala penjara kalau tawanannya ada yang lari, ya dia akan kena dihukum mati. Ya, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, hai kepala penjara Filipi, ya. Engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Nah, sekarang kita mau melihat yang lebih clear ya daripada ayat ini. Ketika kita diselamatkan, sekali lagi kita memandang keluarga kita apa? Pintunya terbuka dari surga itu, bagaimana Allah itu akan masuk, memiliki akses di dalam keluarga saudara melalui saudara ini kepada misalnya istri, anak-anak, semua di sisi rumah. Ingat ya, tadi saya sampaikan ya. Jadi kepala penjara Filipi diselamatkan. Ayat 34 buktinya nih. Lalu ia membawa mereka, Paulus dan Silas ya, yang tadinya di penjara, ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira. Ya, dia memperoleh keselamatan tadi dikatakan di dalam Yesus. Dia sangat bergembira. Bagaimana nanti hukuman dari ini? Tuhan melindungi, memelihara luar biasa. Ya, bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Tuh ya, lihat ya, terjadi. Begitu mudah. Nah, ini saudara percaya. Ini juga keluarga Nuh, kita tahu keluarga Nuh ya. Nuh yang didapati orang benar, sebagai orang benar ya di mata Tuhan. Dia Nuh memperoleh kasih karunia. Dan Nuh itu namanya rest ya, istirahat, memperoleh grace ya. Kejadian 7 ayat 1 katakan gini, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Ya, bahtera gambaran apa? Gambaran Yesus ya. Kita masuk di dalam Yesus dan kita aman. Sama-sama katakan aman. Ya, tidak ada tempat yang lebih aman selain di dalam perlindungan Tuhan ini, di dalam Yesus. Nggak ada tempat yang lebih aman dari itu. Engkau dan seisi rumahmu. Sama-sama katakan engkau dan seisi rumahmu. Sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Nuh yang benar, tapi seisi keluarganya diselamatkan. Nuh dan istrinya, 3 anak perempuannya, 3 anak mantunya. Masuk bahtera semua. Masuk bahtera. Ya. Jadi membuka pintu bagi semua orang di rumahnya bagi Allah. Ya, kita tahu cerita Rahab juga kan? Rahab sang pelacur itu di Yeriko, bagaimana dia memiliki ikatan perjanjian, ya, perjanjian darah dengan 2 pengintai. Sehingga apa? Sehingga Rahab dan keluarganya, orang di rumahnya bahkan, seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Kita tahu juga bagaimana di Goshen,
Ya, tadi disampaikan bahwa ketika tulah yang ke-9, ya orang Mesir tidak mau mengeluarkan orang Israel kan? Tulah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, waktu tulah ke-9 itu kegelapan menutupi seluruh Mesir. Kegelapan yang supranatural. Kalau kegelapan biasa, ya bisa nyalain korek atau nyalain api kan? Ini gelap pekat yang bisa disentuh seperti begitu, saking pekatnya. 3 hari 3 malam orang nggak bisa turun dari tempat tidur. Siapa yang bisa mengalahkan kegelapan pekat ini? Terang yang supranatural juga. Nah, kita mau lihat bahwa di dalam dunia yang sekarang menghadapi kegelapan seperti ini, ya dunia ini sudah banyak putus asa nih. Ya, karena benar-benar gelap. Dari krisis ya ke krisis ya sampai kita tahu ya bahwa jemaah haji aja nggak bisa dikirimkan tuh ke Mekah dari Indonesia. Ya, gelap ke gelap ke gelap, krisis ekonomi. Secara manusia mereka akan mengalami kegelapan. Tapi bersyukur hari ini saudara dan saya mendengar bahwa Tuhan sedang mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam keluarga kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Keluaran 10 ayat 23, dengar baik-baik. Kita baca sama-sama ya. Kalau saudara bisa baca, kita baca. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya. Juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Sekarang baca sama-sama nih, biar jelas ya. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Di dalam rumah orang Israel, di Goshen, ada terang. Gimana Tuhan bisa memisahkan gitu ya? Di tengah-tengah dunia yang sedang gelap dan bertambah gelap, di rumah saudara dan saya ada terang. Sama-sama katakan ada terang. Yesus. Baca ya. Yesus adalah terang kita. Sama-sama katakan Yesus adalah terang kita. Terang saya dan keluarga saya. Sama-sama katakan. Lihat ya, Yesus terang ini membawa apa di dalam kehidupan keluarga saudara. Yang hari-hari ini yang Tuhan sedang kerjakan. Sama-sama katakan sekali lagi, hal yang luar biasa. Yesaya 60 ayat 1 katakan gini, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Jadi yang pertama, terang itu adalah Yesus, kita tahu. Akulah terang dunia. Ya, kata Yesus. Kemudian kita di dalam Yesus, terima Yesus. Tuhan katakan gini, kamulah terang dunia. Kita katakan amin. Terangnya terang siapa? Terang Yesus. Dunia Mesir gelap, pekat. 3 hari 3 malam gak bisa keluar. Ya, menggambaran juga Yesus mati 3 hari. Dalam kegelapan, bangkit. Nah, Yesus terang. Apa itu yang pertama dari terang itu tadi ayat 1 katakan? Sama-sama kemuliaan Tuhan. Sama-sama katakan kemuliaan Tuhan. Di tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan dan makin gelap, kemuliaan Tuhan terbit atas saya, katakan. Ya, terbit atas saya. Saudara akan Tuhan akan menyatakan kemuliaan yang terbit atas saudara. Di dalam keluarga saudara. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Lihat ya. Seperti hari ini. Hari-hari ini maksudnya. Udah 1 tahun lebih nih pandemi. Belum krisis keuangan, krisis ekonomi. Ya. Nah, dikatakan apa? Menutupi kegelapan, kekelaman. Udah gelap, kelam lagi. Berarti apa tadi? Seperti waktu tulah ke-9 di Mesir. Pakai upaya manusia, korek ke, api ke, lampu ke, nggak bisa lagi. Ya, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Jadi terang Tuhan Yesus itu terbit atas kita dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kapan? Ya sekarang. Sudah akan lihat sekarang ini akan lihat. Karena terang itu akan ekstrim kelihatan, akan apa tuh namanya tuh? Akan nyata. Kan bilang nyata.
Di tengah kegelapan. Kalau terang sama terang nyalain korek ya nggak terlalu kelihatan. Akan nyata. Sama-sama katakan akan nyata. Amin. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yesus, good news, kabar baik, Injil, kabar baik akan didengar ke semua bangsa, raja-raja, ya, pada apa? Cahaya yang terbit atas kita. Sama-sama katakan, Yesus terang hidup saya. Ya, kita ingat ya, kita memiliki kuasa asosiasi dengan Yesus. Ini penting. Ya, nanti saudara akan dengar terus bagaimana ini urusan gelap, urusan dosa, urusan Firaun tuh benar-benar diulang lagi, diulang-ulang supaya apa? Supaya kita paham benar apa maksudnya Tuhan. Ayat 5. Nah, ini tentang keuangan. Gelap, udah pandemi, krisis, gelap, ekonomi, keuangan, semua gelap. Kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Dan ayat 5-nya katakan ini, waktu itu engkau akan heran melihat. Sama-sama katakan heran melihat. Berseri-seri. Berseri-seri artinya apa? Orang gelap muram, saudara terang. Ya tadi seperti Bu Diah ya. Pengen pesta pernikahan disediain semua sama Tuhan. Luar biasa, pasti dia berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Di tengah-tengah orang ciut, orang mengalami stres, ketakutan, kekhawatiran, saudara berbesar hati. Sama-sama katakan berbesar hati. Ya, makanya kalau kita menerima berkat Tuhan tuh dikatakan takut dan gentar. Itu tercengang sebenarnya. Bukan ketakutan, bukan. Wow, Tuhan, 1 miliar saya udah cukup gitu. Tapi ini 100 miliar gitu kan. Jadi tercengang gitu. Contoh. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Sama-sama katakan beralih. Beralih itu artinya apa? Pindah. Seperti tadi di Mesir ya. Kekayaan Mesir, emas, barang-barang yang bagus dari Mesir, pindah aja gitu ke orang Israel. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Perpindahan harta bangsa-bangsa. Yang percaya katakan amin. Sampai saudara tercengang, sampai saudara dan saya terheran-heran, supaya saudara itu benar-benar berbesar hati. Di tengah-tengah dunia yang korosi, saudara naik berbesar hati. Yang percaya katakan amin. Ya, saya mau aminkan juga. Luar biasa Tuhan ya, bagi kita semua. Amin. Nah, lanjut ya. Jadi termasuk kemakmuran. Itu yang saya mau sampaikan ya, termasuk kemakmuran. Juga kesehatan. Terang Tuhan itu di dalam saudara dan keluarga saudara, termasuk kesehatan. Malaki 4 ayat 2. Ayo baca sama-sama. Tetapi kamu yang takut akan namaku, takut akan nama Tuhan artinya apa? Worship ya. Kita udah tahu ya, kalau kita dengar gini, takut akan Tuhan bukan ketakutan seperti kepada ular, bukan. Tapi hormat dan menyembah, worship ya. Bagimu akan terbit surya kebenaran. Terbit matahari kebenaran. Siapa? Yesus. Ya, kebenaran adalah Yesus, sama-sama katakan. Dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi di dalam sayap Raja Wali, sayap kasih karunia. Kalau bicara sayap Raja Wali Yesus, kasih karunia itu ada kesembuhan. Jadi ketika kita dibawa naungan sayapnya, saudara sembuh. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudara pernah lihat anak lembu atau sapi yang masih muda, yang baru mambi kan kalau lahir udah bisa berdiri ya. Terus kalau udah bisa dilepas, dia ke padang rumput karena jalannya belum baik, mungkin lompat-lompat gitu, berjingkrak-jingkrak ya. Itu artinya apa? Saudara itu benar-benar sehat. Amin. Ya, benar-benar bisa melompat gitu. Seperti orang lumpuh 38 tahun di kolam Bethesda. Bethesda ya, rumah kasih karunia. Lumpuh 38 tahun. Ketika Yesus bilang bangkit dan berjalan, angkat tilammu bangkit dan berjalan,
Dia bukan hanya bangkit dan berjalan angkat tilam, tapi dia melompat-lompat. Seperti itulah sukacita daripada kesembuhan, pemulihan, restorasi daripada kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, nah sekarang kita benar-benar masuk ini nih. Harus beres benar-benar tentang tadi Firaun. Firaun sama pasukannya mengejar. Ya, Firaun pasukannya itu bicara apa? Masalah manusia lama, kedagingan. Ada masalah mungkin di keluarga, pernikahan. Nah, karena tadi lagi bicara keluarga, Pastor juga sampaikan ya. Masalah-masalah pernikahan, hal-hal kecil, kritikan. Bahkan dibilang small fox ya, apa rubah-rubah kecil. Ya, hal-hal kecil bisa jadi masalah. Ya, lambat memuji, ya mungkin juga kesombongan, bahkan pornografi dan lain sebagainya. Nah, kita telah mati dengan Kristus. Ini ada kuasa ada penebusan oleh kuasa. Mati dengan Kristus dan bangkit dengan Kristus ya. Kita itu mati bagi dosa ya. To sin. Untuk dosa ya, bagi dosa. Ini agak rumit sedikit ya. Pastor tadi sampaikan bicara sin juga dosa itu ada yang noun, ada yang verb. Sin sebagai dosa itu saya jelasin dulu ya, sebagai kata benda itu status dosa tuh, status dosa. Ya. Kalau sebagai verb sebagai perilaku dosa, melakukannya. Nah, dulu kita mati dalam dosa, dalam perbuatan dalam dosa itu sebagai perbuatan, sebagai status juga sih sebenarnya ya. Tapi sinnya tuh sin verb ya. Kata kerja, karena pasti jatuh, pasti gagal, ada makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, jatuh ya. Jadi dunia itu mati di dalam dosa. Jadi di dalam dosa juga bicara dikurung, di penjara. Ya. Nah, saya baca aja lah, nggak usah dibikin ribet ya. Tadi Pastor sampaikan, ya ini intermezzo aja ya. Di dalam kitab Roma itu ada 50 kali bicara tentang dosa. Tapi ada 7 kali sebagai verb, kata kerja, berbuat dosa. Nah gitu ya. Tapi sebagai noun, sebagai kata benda ada 43 kali. Jadi totalnya 50. Nah, baik perilaku. Jadi gini. Kan kita fokusnya seringkali kelihatannya kan perilaku. Ya, perilaku kejatuhan, kegagalan, aduh masih gagal lagi. Tetapi intinya bereskannya ya dosa sebagai status. Nah, itu tuh. Nah, kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan ya. Jadi dosa itu nggak berkuasa lagi kalau kita ngerti ini. Nah gitu, status kita. Ya, jadi kalau kita mati daripada dosa, ya mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, duduk di sebelah kanan Allah, kita percaya, kita terima, maka dosa yang perbuatan itu juga akan stop. Nah gitu, gimana tuh ya. Jadi nggak usah khawatir maksud saya. Cuman kita bukan stop dosa dari tekad diri, upaya diri, mengharapkan daripada legalistik, hukum Taurat, itu hanya membuat siklus kekalahan atau siklus dosa itu nggak bisa putus, nggak bisa saudara. Itu masalahnya. Jadi agama itu nggak membuat orang tuh stop dosa. Hanya tahu bahwa dia orang berdosa. Dan hanya tahu dia gagal dan gagal. Tetapi status benar kita, tadi kan kebenaran kita adalah di dalam surga. Jadi status kedudukan benar kita ada di dalam surga. Kebenaran saya di dalam surga. Siapa kebenaran kita? Yesus. Bisa degradasi nggak, diturunin? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah ini harus mantap saudara. Ya. Nah itu makanya dikatakan bahwa Roma 6 ayat 1 ya. Sekarang kita baca ayatnya pelan-pelan ya, pelan-pelan. Saya juga harus pelan-pelan, sabar.
Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Artinya bertekun dalam dosa, in sin, ya, di dalam dosa, supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Nah, jadi kita ini telah mati untuk dosa, tapi boleh nggak bertekun di dalam dosa, dalam perbuatan dosa? Nah, gitu kan? Jelasnya gini, ayat 2 katakan nih, sekali-kali tidak. Nah, kenapa? Nah, kan gitu, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Nah, mati to sin. Tadi di dalam kita, semua manusia itu mati di dalam dosa. Karena dosa mereka mati. Dunia mati, kita juga mati. Tetapi kita dikatakan telah mati to sin, bagi dosa. Jadi manusia dosa kita sudah mati. Nah, gitu. Sama-sama ya, ribet nih. Tapi sebenarnya nggak ribet. Kita ini percaya Yesus sudah mati di kayu salib sebagai kita, untuk kita. Makanya dosa sudah mati di dalam tubuh itu. Ya, bukankah kita telah mati bagi dosa? Kapan? 2000 tahun yang lalu. Waduh, tambah ribet lagi, Pak. 2000 tahun yang lalu saya belum lahir. Makanya oleh iman kebenaran ini. Ya, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bagaimana kita masih hidup di in sin? Nah, ini bukannya jadi tuh kan kamu harus bertekad, bukan. Tapi karena kita tahu bahwa dosa itu telah mati, atau tubuh lama kita sudah mati, Yesus itu sudah mati buat dosa kita, sebagai kita. Dosa perbuatan itu, ya, dosa perilaku itu akan stop. Nah, gitu. Yakin aja, yakin ya. Tapi kalau dibalik, siklus lagi, siklus dosa, siklus kegagalan. Haleluya, haleluya ya. Jadi kita ini sama aja seperti minggu lalu kita dengar, kita itu melihat Firaun dan pasukannya dari seberang, sama-sama kanan dari seberang. Ya, dari seberang Laut Merah. Dari seberang Laut Merah itu gambaran apa? Salib. Dari seberang Laut Merah itu artinya kedudukan. Ya, bahwa Firaun dan pasukannya telah mati selama-lamanya. Tapi kita melihatnya dari posisi mana? Kalau di posisi sebelum nyebrang, lihatnya Firaun dan pasukannya makin lama makin dekat. Dikejar-kejar dosa, dikejar-kejar kesalahan, dikejar-kejar kegagalan. Jadi gimana dong, Pak? Kalau saudara bisa melihatnya dari seberang, cuekin aja. Pak, kalau gagal tetap dicuekin, tetap cuekin. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Bukannya itu melanggengkan siklus dosa? Enggak, justru. Kalau saudara berusaha dengan tekad sendiri, saudara melanggengkan siklus kekalahan atau siklus dosa. Kok bisa gitu ya? Nah, itulah kasih karunia, luar biasa. Keluaran 14 ayat 30, saya ulang dikit ya. Katakan nih, demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ya, jadi ketika orang Israel itu nyebrang salib, di sisi setelah salib, sama-sama katakan setelah salib, berdiri, dia lihat Mesir, Firaun dan pasukannya bagaimana? Hidup apa mati? Mati. Ya, mati. Tidak berkuasa lagi. Itu yang makanya dikatakan ya, nanti kita baca Roma 6 ayat 14. Ya, dosa tidak berkuasa lagi. Nanti ya. Jadi inilah penebusan oleh kuasa kebangkitan. Haleluya, luar biasa ya. Terus ya, jadi kan tadi saya janji ya. Jadi Roma 5, Roma 6, Roma 7 itu sambung menyambung, tapi ceritanya tentang ini. Ya, tentang bahwa kita mau melihat di dalam Yesus status kedudukan ketaatan Kristus, atau dikejar-kejar lagi pelan-pelan ya. Saya juga belajar sama-sama ini. Roma 6 ayat 9 sampai 11. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dan dari antara orang mati tidak mati lagi. Ya, jadi mati dari antara orang mati, tidak mati lagi. Berarti apa? Hidup. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara perhatikan ya. Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Kita di dalam Yesus. Maut tidak berkuasa lagi.
Firaun dan pasukannya tidak berkuasa lagi. Ini masalah kebenaran iman, saudara. Kebenaran iman berbeda dengan kebenaran perbuatan atau tekad kita sendiri. Saudara akan lihat bahwa dosa itu tidak lagi punya cantolan dalam kehidupan kita, cepat atau lambat. Kalau saudara kekeh terus berdiri di pada posisi. Posisi apa? Maut tidak berkuasa lagi atas Yesus, atas kita. Lihat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Tuh lihat ya. Bahwa Yesus mati tusin. Ya, jadi dosa itu kan menghasilkan maut. Nah, Yesus sudah mati, udah bayar. Jadi saudara masih mau berurusan nggak dengan dosa? Nggak mau. Ya. Tapi kalau kita jatuh, Pak, tetap nggak mau, tetap nggak lihat, tetap aja lihat kebenaran Allah. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan ini sangat penting ya. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Ya, bukan seperti korban-korban dalam perjanjian lama. Berulang-ulang. Ada korban tahunan, ada korban pagi petang, harus tiap hari. Itu gambaran aja. Dan sudah dirangkum semua oleh satu korban yang namanya anak domba Allah, yaitu Yesus. Ya, jadi kalau sederhananya seperti itu. Dan kehidupannya, kan karena dia nggak hanya mati, jadi Firaunnya yang mati. Kita bangkit bersama Kristus di seberang. Dan kehidupannya dikatakan, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kehidupan kita bagi Allah enak, saudara. Allah akan menyatakan kemuliaannya melalui kita di dalam Yesus ini. Kan bagi Allah. Allah dipermuliakan melalui siapa? Melalui saudara dan saya. Enak ini. Sama-sama katakan enak, luar biasa ya. 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Tuh ya. Kembali lagi. Kita ini bicara memandang. Ya, demikianlah kita memandangnya. Bukan menurut penilaian manusia. Tapi menurut penilaian Allah melihat Yesus. Ya. Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Jadi kita telah dead to sin. Tetapi kamu hidup bagi Allah. Kita hidup bagi Allah dalam Kristus. Jadi Allah akan menyatakan kemuliaannya melalui hidup kita. Kan kita bagi Allah kan? Di dalam Yesus. Sama-sama katakan Allah akan menyatakan kemuliaannya melalui kita di dalam Yesus. Itulah bagi Yesus. Bagi Allah. Ingat ya, kalau kita bilang bagi Allah tuh bukan soal lagi nih. Tuh kan, kita dijadiin budak sama Tuhan. Kita dijadikan supaya kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Bukan, saudara. Tuhan mau nyatakan tadi terangnya, kemuliaannya melalui saudara. Itulah dia dimuliakan ya melalui saudara dan saya di dalam Yesus. Hanya itu, saudara. Itulah hidup bagi Allah. Ya. Roma 6 ayat 6 ya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi telah mati. Ya, jadi udah tadi kan ayat 9 kita udah dengar ya. Yesus yang udah mati tidak bisa mati lagi. Nah, tubuh dosa kita, manusia lama kita turut disalibkan, turut mati. Jadi Firaun turut mati. Jadi jangan bilang gini. Ini manusia lama saya nih, bangkit lagi nih, bangkit lagi. Saudara jangan bangkit-bangkitin. Itu di seberang sini sebelum nyebrang Laut Merah. Sudah mati. Kalau udah mati apa? Cuekin aja. Fokus tetap kepada Yesus. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kebenaran saya di surga. Nggak bisa turun lagi. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sama-sama katakan. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara adalah orang yang siap menerima berkat. Kemuliaan tadi ya. Kemuliaan, berkat, terang, semua yang baik. Kenapa? Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat saudara dan saya di dalam Yesus. Luar biasa ya. Karena manusia lama udah mati dikatakan turut salib. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tuh ya. Jadi dosa perbuatan itu akhirnya bisa stop. Termasuk. Mungkin nggak sekaligus ya. Kita masih bisa jatuh, gagal lagi, jalan. Tapi tetap kita bilang, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Jatuh, Pak, tetap bilang,
Kebenaran saya nggak berubah. Saya sama benarnya dengan Yesus. Bukan saya setuju dengan dosanya, ingat ya. Tetapi itulah satu-satunya cara dosa itu stop. Ya, agar tuh ya, jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa tuh. Agar kita nggak jadi hamba dosa lagi. Gimana? Bukan tekad kita, bukan. Caranya ya ini. 7. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Justru dimerdekakan dari dosa perilaku atau perbuatan itu kalau kita sudah mati. Artinya lewat apa? Lewat salib. Sama-sama katakan lewat salib. Sekali dan untuk selama-lamanya. Tadi kita udah baca ya ayat 10-nya. Nah, jadi kalau ditanya, jadi dosanya dosa siapa? Kalau kita bilang ketaatannya, ketaatan siapa? Nah, dijelaskan lagi. Terus ya. Jadi kan kita udah lihat, oh kalau gitu dosa udah beres ya. Nah, mundur ke Roma 5 nih. Ayat 18. Saudara mau belajar ya malam hari ini ya. Nggak apa-apa panjang dikit nih belajar. 18. Sebab itu ya, sama seperti oleh satu pelanggaran, jadi satu kesalahan, satu dosa. Dosa siapa? Dosa Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Semua orang dihukum mati gitu. Dosa Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Yesus. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, kita memperoleh pembenaran, ya, memperoleh justifikasi, pembenaran untuk hidup. Ya, dapat memperoleh. Ya mau artinya ya. 19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, ya, obedience, ketaatan itu obedient. Adam nggak taat. Jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat. Dia makan juga. Makanya dikatakan semua orang telah menjadi orang berdosa. Gara-gara makan satu, saudara mau buat kebaikan apapun, mau membuat jasa apapun, mau berbuat pelayanan apapun, kalau kita nggak di dalam Yesus, tetap dibilang statusnya adalah orang berdosa. Firman yang bilang begitu. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Siapa? Yesus. The obedience of Christ. Jadi kalau saudara bilang ini, makanya harus pada ketaatan saudara. Ketaatan kamu menjadi orang benar baru bisa selamat. Jangan gampang-gampang loh. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Harus pakai taat, pakai kebenaranmu. Oh itu jatuh lagi saudara. Jatuh lagi dari kasih karunia. Kembali kepada di bawah hukum agama. Hukum Taurat, legalisme. Tidak. Ya, kalau saudara dituduh begitu sudah mati, cuekin aja. Kenapa? Karena saudara dan saya memiliki darah anak domba Allah yang kekal, yang kontinu, berkelanjutan, berkesinambungan, tidak pernah ada jedanya. Terus seperti air terjun. Ya, ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Sama-sama katakan orang benar. Ketaatan siapa? Ketaatan Yesus. Ya, kita orang benar. Kalau pelanggaran ketaatan Adam. Semua orang jadi orang berdosa. Status berdosa. Kedudukan berdosa. Ya, mati dalam dosa. Di dalam Yesus kita orang benar. Kenapa? Karena dia sudah taat sempurna, menyelesaikan sempurna. Ya, jadi ignore aja tadi kata Pastor ya. Cuekin aja. Karena sudah mati, hanya fata morgana. Ya, sampai begitu ya, sampai hanya fata morgana. Itu yang kejar-kejar kita ya. Jadi pengalaman Paulus nih. Ya. Karena iblis pakai lagi legalistik agama, tekad untuk jauhi dosa, taati Allah. Kelihatannya rohani, saudara. Tapi bukan itu jalannya. Bukan itu caranya. Fokus ke dosa itu melanggengkan siklus dosa. Fokus ke Yesus dan karyanya yang sempurna menstop dosa. Perbuatan dosa bahkan. Roma 7 ayat 24-25. Aku manusia celaka. Nih ya, Paulus ketika masih Saulus pengalamannya ya. Dia berkata gini, dengan agama yang mazhab yang paling keras. Dia muridnya Gamaliel. Dia penganiaya jemaat, teroris, pembunuh orang Kristen.
Dia udah merasa berbuat jasa paling hebat bagi Tuhan. Apa yang dia katakan? Aku manusia celaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tubuh dosa. Maut. Siapa? Dia tanya. Ayat 7 jawabannya. Maaf, ayat 25 jawabannya. Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus. Jadi jawabannya oleh apa? Oleh Yesus Kristus, itu jawabannya. Tuhan kita. Tuhan saudara dan saya. Itu satu-satunya jawaban. Oleh Yesus Kristus. Itu solusi satu-satunya. Hanya pandang, sadar, fokus, dengar Yesus. Ketika kita memandang Yesus, bukan memandang dosa manusia lama kita, tapi memandang Yesus. Karena Yesus firman kita dengar dengan kuping ya. Saya selalu bilang gitu. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi. Karena apa? Karena sekali dengar, manusia memiliki nature lupa. Tadi Pak Melki ngomong apa? Udah kecepetan, ribet lagi. Lupa. Ya gitu kan? Tapi kalau kita dengar terus, lama-lama mengalir di darah kita. Nah itu namanya beholding ya. Beholding itu memandang. 2 Korintus 3 ayat 18 katakan gini. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Bahasa Inggrisnya katakan beholding the glory. As in the mirror itu seperti di dalam cermin itu sebenarnya nggak ada dalam kurung ya. Gampangnya gini. Beholding artinya memandang kemuliaan Kristus. Tadi kan Tuhan mau nyatakan apa? Terangnya, kemuliaannya melalui hidup saudara dan keluarga saudara. Caranya apa? Firman Tuhan katakan cuma memandang. Mencerminkan kemuliaan Tuhan itu memandang. Dengan muka tidak berselubung artinya apa? Tirainya sudah terbuka. Tirainya siapa? Yesus sendiri. Sudah dibuka dari atas sampai bawah. Kita memiliki apa? Akses penuh kepada kasih karunia Tuhan. Akses itu password penuh ya. Saudara nggak usah takut. Jadi beres semua nih. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Nah, saudara nggak usah takut. Saudara juga dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tuhan yang adalah roh dimeteraikan oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan ya. Itu datangnya dari situ tuh. Dari roh ke jiwa saudara. Ya, saudara berseri-seri, bersukacita, bergembira, pikiran Kristus, perasaan Kristus, kehendak Allah, tubuh saudara sehat, kehidupan saudara makmur, segala aspek, segala dimensi, segala spektrum. Maka, dikatakan, kita diubahkan. Jadi dengan memandang, mendengar lagi, maka dikatakan diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya. Makin lama kalau vektor tuh ini Yesus, kita menuju semakin dari kemuliaan, dibilang dalam kemuliaan yang semakin besar. Kalau bahasa Inggrisnya katakan from glory to glory. Jadi semakin terang, tambah terang, tambah terang, tambah terang. Itu perjalanan kehidupan orang Kristen. Orang percaya. Nggak ada lagi selubung. Nggak ada lagi penghalang. Kenapa? Yesus sudah bereskan semua. Ya, pandang Yesus yang bangkit, bukan ayo taat. Ayo, jangan bikin dosa lagi ya. Jangan bikin dosa lagi. Kelihatannya bagus, saudara. Semua agama, jangan kata semua agama. Di penjara juga dibilang begitu. Semua tahanan juga dengarnya itu. Tapi itu melanggengkan siklus kekalahan. Tapi kalau kita pandang Yesus yang bangkit, nah lihat. Ini asosiasi bersama Yesus nih. Lihat ya. Kolose 3 ayat 3. Sebab kamu telah mati. Sama-sama kan. Saya telah mati. Bersama Kristus. Sayanya yang manusia lama saya sudah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya, di dalam kitab Efesus dikatakan didudukan bersama Kristus. Tersembunyi. Sama-sama katakan tersembunyi. Tersembunyi artinya apa? Kita di dalam Yesus. Aman nggak? Aman. Luar biasa amannya ya. Di dalam Allah. Di dalam Allah. Di dalam Kristus. Di dalam Allah. Bersama Kristus. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita. Tuh lihat ya. Bisa mati nggak? Kalau Kristus adalah hidup kita. Gak bisa saudara. Penyakit, wabah, bencana, kecelakaan, tragedi nggak bisa tembus saudara. Asal kita tahu memandang siapa.
Asal kita tahu kesadaran kita kesadaran apa. Menyatakan diri kelak, artinya ini terjanji dia akan datang ya. Kamu akan menyatakan dirinya bersama-sama dia dalam kemuliaan. Bukan di bumi ini lagi, kemuliaan di surga. Nggak ada masalah, ini janji. Ya, tersembunyi di dalam Kristus, sama-sama katakan. Nggak ada urusan sama Firaun, sama dosa, sama kegagalan. Dan kita juga nggak mau. Kita nggak mau berkubang di situ. Tapi caranya adalah memandang Yesus. Diubahkan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Inilah Injil yang Paulus beritakan. Inilah Injil yang Paulus sebut my gospel. Urusan dosa beres. Coba baca ya. Ketika Paulus bicara ketika dia khotbah Injil di kota demi kota, ya, nih mantan teroris ini kemudian bertobat, ya, menjadi rasul kasih karunia, penulis 2/3 surat-surat dan perjanjian baru. Apa inti sari daripada pemberitaan Paulus yang dia katakan, this is my gospel. Kenapa dia berani berkata gitu? Karena dia rasul dalam tubuh kebangkitan Yesus. Yesus tubuh kebangkitan baru ngajar Paulus nih. Jadi udah sempurna, udah perfect. Korbannya, darahnya udah terakhir dan tidak ada lagi, ya. Yesus, darah Yesus. 38. Jadi ketahuilah saudara-saudaraku, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Jadi beritanya pertama apa? Pengampunan segala dosa sebenarnya jelasnya, ya. 39. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya beroleh pembebasan dari segala dosa. Pengampunan segala dosa dan pembebasan dari segala dosa artinya apa? Dibenarkan sepenuhnya. Sama-sama katakan pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Jadi saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus itu bisa kita proklaim atau deklarasikan. Ya, deklarasikan kita. Kenapa? Karena bahasa Inggrisnya kan kita dideclare, dinyatakan kita righteous, orang benar. Yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa, yang tidak dapat kita peroleh dari hukum Taurat Musa, 10 perintah Allah, perjanjian lama, covenant lama, ikatan perjanjian lama. Ini ikatan perjanjian baru. Apa ikatan perjanjian baru? Percaya kasih karunia superbound, tidak terbatas. Begitu mudah. Untuk semua keluarga kita, begitu mudah. Begitu gampang. Ya, dari hamba dosa atau hamba kebenaran. Dari hamba itu prison, ya. Prison itu apa? Tawanan. Kenapa tawanan? Bilangnya nggak bisa lepas. Mau ngupak-ngupak gimana juga nggak bisa lepas dari dosa. Atau di tawanan kebenaran. Sekarang saudara udah kepalang benar nih, udah percaya Yesus, udah makan roti hidup, kepala nggak bisa mati. Gitulah gampangnya. Di dalam ketaatan Kristus, ya. Roma 6 ayat ke 16 sampai 18. Ayat terakhir aja ya, supaya jangan terlalu panjang juga. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, lihat ya, ada hamba mentaati. Kamu adalah hamba orang itu dan harus kamu taati. Nah, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian. Nah, jadi ada ketaatan yang memimpin kepada kematian, hamba dosa, maupun kepada ketaatan yang memimpin kepada kebenaran. Lihat ya, jadi ada dua. Hamba dosa atau hamba kebenaran. Kalau kita hamba Yesus kebenaran masih jatuh juga gimana dong? Tetap benar, karena ada darah. Itu satu-satunya jalan. Ya. Ayat 17-nya, tetapi syukur bagi Allah. Nah, lihat ya, jelas ya. Dahulu memang kamu hamba dosa. Nah, kita bicara sama orang Kristen nih, orang percaya. Dulu kamu hamba dosa, kamu orang tahanan dosa, tawanan, nggak bisa keluar, stuck kamu. Status kamu orang berdosa, nggak bisa keluar sampai kapanpun. Tidak bisa diandu. Siklus kekalahan, siklus dosa nggak bisa di stop, nggak bisa. Oleh kebenaran diri, nggak bisa. Udah di penjara, selama-lama nggak bisa makanya. Kecuali, nah, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu. Pengajaran apa? Apa yang saudara dengar nih sekarang pengajarannya? Kembali lagi ke legalistik, kembali lagi kepada hukum Taurat, hukum Musa, hukum agama,
Atau 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa, itu kabarnya. Sama kan seperti kabar yang Paulus beritakan. Kamu telah diampuni segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Artinya apa? Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dikeluarkan dari penjara dosa ini, dikeluarkan. Ya, dan menjadi tetap termnya hamba. Hamba kebenaran. Nggak masalah. Artinya apa? Ketika kita udah milik Yesus, hamba kebenaran, udah stuck gitu, udah mentok di situ, nggak bisa dirubah oleh siapapun. Amin. Jadi status kedudukan dosa atau status kedudukan benar yang saudara pilih? Status kedudukan benar. Amin. Kita udah dalam Yesus. Itulah yang sangat benar dalam diri saudara, karena saudara dan saya sudah percaya Yesus semua kan. Ya, inilah yang menentukan suplai kita. Kalau ini mati, kita hidup. Kalau ini celaka, kita berkat, tidak celaka. Ini budak, kita anak. Ya, ini penjara, kita orang merdeka. Ya, itulah kebenaran kita. Sekali lagi sama-sama katakan, inilah kebenaran kita yang di surga. Ya, kedudukannya di surga. Dia kepala, kita tubuh. Satu. Nyambung. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, kita perjamuan kudus ya. Saudara siapkan perjamuan kudus saudara. Saya beri waktu 30 detik. Saya siapkan roti dan anggur. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Ada teh, ada air, nggak apa-apa ya. Sama roti, biskuit, kue, atau apapun juga ya. Yang bisa muncul yuk sama-sama kita perjamuan kudus. Jadi kita udah dengar firman Tuhan seperti air yang membersihkan kita ya dari semua debu-debu di dunia ini, semua kotor-kotor debu-debu supaya kita berbuah, dibersihkan. Ya, kemudian diseka. Disekanya artinya apa? Dengan kain lenan halus dibersihkan supaya kaki kita yang basah enak, fresh. Melalui apa? Melalui perjamuan kudus. Ya, dan saudara semua bisa mempersiapkan perjamuan kudusnya. Roti di tangan kanan kita. Pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi waktu kita perjamuan kudus, kita memperingati Yesus. Memperingati apa? Memperingati kematiannya. Karena tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Kita memperingati kematian Yesus sampai Tuhan Yesus datang. Benar-benar makanan, benar-benar minuman artinya apa? Artinya sangat-sangat amat sangat bermanfaat. Nah, angkat rotinya di tangan kanan kita, tubuh Kristus itu diremukkan. Kan diremukkan, hancur. Ya, dipukulin, diludahin, dicambuk, disiksa, habis supaya kita utuh. Sama-sama katakan, supaya saya utuh. Ya, ditikam dengan tombak keluar air dan darah supaya saudara dan saya diampuni. Tadi kan kita bicara sudah diampuni sepenuhnya, dibenarkan sepenuhnya, dicambuk sampai habis punggungnya supaya saudara dan saya sembuh. Dari kedua sayapnya kita memperoleh apa? Kesembuhan. Digantung ya, dibakar tuh dengan murka Allah. Kalau sudah lihat filmnya di belakang tuh ya, habis 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 sore kegelapan, ditimpakan semua penyakit, semua kutuk, semua dosa, semua kegagalan, kemiskinan, semua yang buruk kepada Yesus, supaya saudara dan saya tidak dihukum. Sebagaimana Yesus di surga, kita katakan, demikian kita di bumi sekarang ini. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sama-sama katakan. Ya, Yesus sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Kita inilah dagingnya, tulangnya dikatakan. Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Semua kelayakan Kristus itu menjadi milik kita. Demikian kita di bumi sekarang ini. Kita ada DNA Kristus, Zoe life, Zoe kosmos. Ya, Zoe itu given life, kehidupan yang diberikan. Kita dapat berharap 120 tahun dengan kenyang, dengan sehat, dengan segar. Sebab kita makan daging Kristus.
roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik dilewesi butter dan madu dari gunung batu yang lezat, yang enak. Angkat, katakan saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima kesembuhanmu Tuhan. Kami terima kesehatan, kekuatan, kesegaran, kemudahanmu. Energik, dinamis. Nah, sudah makan. Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dibeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Untuk pengampunan segala dosa. Kita udah dengar ya, segala dosa kita, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya sudah dihapus, taken away. Tuhan sudah melupakan, sama sekali tidak akan pernah mungkin ingat lagi. Kita di bawah air terjun darah Yesus selama-lamanya. Kristus adalah kebenaran kita selama-lamanya. Kedudukan kita. Kita mewarisi Kanaan. Kita mewarisi dunia ini. Wealth and health di dalamnya. Mewarisi berkat Abraham. Mewarisi semua panen raya besar. Manifestasi berkat berlimpah-limpah. Dari hujan akhir. Ya, di akhir zaman kita menerima itu semua. Berkat rohani. Efesus 1 ayat 3. In heavenly places. Golden oil dari golden pipe. Ya, semua berkat, semua janji Tuhan. Saudara yang kekasih, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, ucap syukur, saudara, ucap syukur. Haleluya, ucap syukur, ucap syukur. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih karyamu Tuhan, sempurna, selesai, lengkap, sudah terlaksana dalam kehidupan kami. Saudara katakan sungguh-sungguh sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Haleluya. Exalted from earth to heaven, your grace and truth declare to every generation. Your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captive set free. Your name exalted from earth to heaven, your grace and truth declare to every generation. Your word is spoken, the grave is shaken, the blind shall see again, the captive set free. As He is, so are we. The resurrection life is in me. Amen. As He is, so are we. The resurrection Christ lives in me.